Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Muhammad Syafiq Zaturoyan dengan NIM 120220218 dari kelas RP. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori kinesian, yang merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT, Pak Yuda Rahman STMT, dan Ibu Nela Agustin STMT. Eh, Sebelum mengawali presentasi ini, ada baiknya kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk outline dari presentasi ini ada tiga ya. Yang pertama adalah teori kinesian yang terdiri dari sejarah dan pengertiannya. Yang kedua ada pokok pemikiran dari teori kinesian itu sendiri. Lalu untuk outline kedua ada pembangunan wilayah. Yang pertama ada kinesianisme dalam pembangunan wilayah. Berikutnya yang kedua ada definisi pembangunan wilayah. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembangunan dengan kinesianisme. Dan yang ketiga ada studi kasus untuk outline-nya yang terdiri dari studi kasus pengembangan kawasan di Indonesia. Oke, pertama-tama saya akan memaparkan tentang sejarah dan pengertian dari teori kinesian. Teori kinesian atau yang lebih dikenal dengan kinesianisme asal mulanya itu ditemukan oleh John Maynard Keynes yang memiliki pendekatan khas yang berfokus pada sisi permintaan ekonomi serta peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Dan pokok pemikiran dari teori kinesian sendiri ada empat ya, yaitu yang pertama adalah teori basis ekspor, yang mana memiliki penekanan pada sisi permintaan, yang dapat diartikan perbedaan pertumbuhan wilayah itu ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri dari wilayah itu tersebut. Jadi wilayah dengan angka ekspor yang lebih besar itu pertumbuhan ekonominya akan lebih bertumbuh. Dan untuk teori pokok pemikiran kedua adalah teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori ini memiliki pernyataan bahwa proses pertumbuhan wilayah memiliki kecenderungan terjadi secara meningkat dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Untuk pokok pemikiran ketiga ini masih sama sebenarnya, teori sirkuler dan kausal kumulatif. Namun ini menurut Myrdal ya. Gunnar Myrdal mengklaim dalam beberapa literaturnya bahwa hukum umum dalam ekonomi klasik atau neoklasik itu tidak tepat untuk diterapkan di dalam pembangunan negara dan wilayah yang terbelakang atau wilayah miskin. Dan teori pokok pemikiran terakhir ini adalah teori kutub pertumbuhan. Pada teori ini perkembangan ekonomi akan berpolarisasi atau musat di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek mengganda dan keterkaitan ke belakang atau backward linkage ataupun ke depan forward linkage. Dan pokok pemikiran kinesian dalam pembangunan wilayah ini terdiri dari empat ya. Yang pertama ada kesenjangan dari pertumbuhan wilayah itu akan tetap terjadi. Dan yang kedua, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan dari kesenjangan. Dan yang ketiga itu adalah fokus terhadap demand daripada supply dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Dan yang terakhir, aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, serta luaran di wilayah tertentu. Penyebab dari kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah ini adalah kesenjangan yang diakibatkan tidak hanya dari distribusi pendapatan, namun juga terdapat ketimpangan pembangunan terhadap wilayah pada suatu negara. Faktor penyebabnya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deregulasi atau pasar bebas, yang kedua kelemahan struktural, yang ketiga rendahnya investasi, yang keempat perpindahan atau pengurasan, dan yang kelima kurangnya partisipasi pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan wilayah dalam pendekatan kinesian. Pembangunan wilayah merupakan upaya yang perlu intervensi dari pemerintah guna mengurangi disparitas wilayah agar pembangunan antar wilayahnya itu tetap seimbang. Kebijakan pembangunan wilayah dalam pendekatan kinesian. Yang pertama ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah tertinggal terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah dan yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Lalu berikutnya ada kebijakan pembangunan wilayah yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, yang kedua regenerasi ekonomi, yang ketiga pengendalian pembangunan industri, yang keempat investasi infrastruktur, yang kelima perencanaan spasial, dan yang keenam mendukung industri berorientasi ekspor. Dan berikutnya terakhir kita akan beralih ke studi kasus, yang mana pada studi kasus ini saya akan memaparkan tentang kawasan industri MM 2100 yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk pertama-tama saya akan memaparkan konstelasi wilayahnya ya. Untuk Kabupaten Bekasi sendiri berdasarkan pasal 50 Perda RT RW Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029,
Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai kawasan wisata industri dan bisnis. Dan selain itu di pasal 54, Kabupaten Bekasi bersama Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai penyangga sistem PKN pada skala kawasan perkotaan serta pengembangan sektor industri. Dan bergeser ke pasal 18 masih di Perda RW Jawa Barat 2009 sampai 2029, wilayah Cikarang ditetapkan sebagai PKL perkotaan dan di pasal 48 ayat 2 dibahas juga perihal pengoptimalan kawasan industri di Cikarang dan Cikampek. Kawasan industri MM 2100 merupakan kawasan industri terintegrasi yang dikembangkan oleh PT Megalopolis Manunggal Industrial Development atau PT MMID sejak tahun 1990. Pengembangan wilayah ini dibagi menjadi 3 tahap dengan total areanya itu sebesar 805 hektar. Pada tahap pertama dibangun seluas 240 hektar dan pada tahap kedua 120 hektar dan pada tahap terakhir seluas 445 hektar. Sekiranya saat ini terdapat 180 industri yang terletak di kawasan ini. Kawasan industri MM 2100 ditetapkan sebagai kawasan yang termasuk dalam optimalisasi kawasan industri pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029 yang tertuang pada pasal 54 ayat 3 yang berisikan tentang pengembangan infrastruktur wilayah di WP atau wilayah perencanaan di area Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur atau Bodebek, Punjur. Kawasan industri MM 2100 adalah satu dari sekian kawasan industri yang termasuk dalam optimalisasi kawasan industri pada RTRW Provinsi Jabar. Perwujudannya adalah melalui yang pertama ada penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR kawasan industri MM 2100. Yang kedua adalah penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL kawasan industri MM 2100. Yang ketiga penyusunan master plan kawasan industri MM 2100. Dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur kawasannya itu sendiri. Sekian untuk pemaparan materi ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang dirasa kurang dalam presentasi ini. Dan mari kita tutup presentasi ini membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.